Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Afrilia Albakira, saya dari kelas XF. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah tentang lahirnya Pancasila di Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Pasifik membuat pemerintah Jepang berusaha untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September tahun 1945. Kemudian pidato tersebut dikenal sebagai Koiso Declaration, yaitu sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang menghubungkan pembentukan suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan istilah BPUPKI. Dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Zumbi Kosakai pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka diperlukan suatu dasar negara. Nah, untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI tersebut, beberapa tokoh pendiri bangsa negara kemudian mengusulkan rumusan dasar negara. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara, yang pertama adalah Muhammad Yamin. Nah, usulan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang disampaikan oleh Muhammad Yamin sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Nah, tokoh yang kedua yaitu adalah Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Mr. Supomo menyampaikan usulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, yang tokoh ketiga yaitu adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia yang merdeka yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara Indonesia yang merdeka yang diusulkan Insinyur Soekarno tersebut awalnya diberi nama Pancadharma. Namun, atas petunjuk seorang ahli bahasa, rumusan dasar negara Indonesia merdeka tersebut kemudian dinamai Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya azas atau dasar. Jadi, Pancasila itu berarti 5 asas atau 5 dasar. Setelah usulan-usulan tersebut digabung, maka kemudian dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 8, yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua rumusan dasar negara. Setelah panitia kecil tersebut bekerja meneliti dan berusaha merumuskan dasar negara, maka kemudian diketahuilah terjadinya perbedaan pendapat. Di antaranya, para anggota-anggota yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan yang berhaluan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuklah panitia yang terdiri dari 9 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 9. Adapun anggota-anggota dari Panitia 9 yaitu Ir Soekarno selaku ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Soebedarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, R. Abdi Kusno, Syokros Joso.
Nah, sidang Panitia 9 dilaksanakan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan nih tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Sidang tersebut berjalan alot karena terjadinya banyak perbedaan paham di antara peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Oleh Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Sedangkan oleh Muhammad Yamin, rancangan pembukaan hukum dasar ini dinamakan dengan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman disebut dengan Gentleman Agreement. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, Mukadimah tersebut disepakati oleh BPUPKI dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelahnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kemudian mengadakan sidang pertamanya. Sidang pertama PPKI beranggadakan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, dalam sidang PPKI ini juga membahas mengenai rumusan dasar negara yang tercantum di naskah Piagam Jakarta. Pembahasan mengenai rumusan dasar negara ini dilatar belakangi oleh beberapa tokoh atau perwakilan yang merasa keberatan dengan bagian dari rumusan dasar negara sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menanggapi keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak beberapa tokoh-tokoh musyawarah untuk mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk menghindari perpecahan. Akhirnya, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka rumusan final dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alasan mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni, yaitu pada sidang BPUPKI. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan apabila ada materi yang kurang dimengerti. Saya Afrilia Albakira, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.